Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Filsafat Ilmu sebagai Asas Metode Berpikir yang akan dibawakan oleh pemateri, yakni oleh saudara dari Sukawiti, yakni diri saya sendiri dengan NIM 22811101034, dan saudara Aindo Liliana dengan NIM 22810101028, serta saudari Luluk Nur Azizah dengan NIM 22810101039. Sebelum memasuki pembahasan mengenai filsafat ilmu sebagai asas metode berpikir, alangkah baiknya kita memahami apa itu yang dimaksud dengan kata filsafat itu sendiri. Perkataan Inggris filosofi yang berarti filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos, philia, cinta, dan sophia, kearifan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani kuno itu filsafat berarti cinta kearifan, namun cakupan pengertian sophia yang semula itu ternyata luas sekali. Dahulu sophia tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan sosial, kebijakan intelektual, pertimbangan sehat, sampai kepandaian pengrajin, dan bahkan kecerdikan dalam memutuskan soal-soal praktis. Banyak pengertian-pengertian atau definisi-definisi tentang filsafat yang telah ditemukan oleh para filsuf. Di antaranya, menurut Merriam-Webster, secara harfiah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya adalah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas, serta hakikat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Menurut sejarah kelahiran istilahnya, filsafat terwujud sebagai sikap diteladankan oleh Sokrates, yaitu sikap seorang yang cinta kebijaksanaan yang mendorong pikiran seorang untuk terus-menerus maju dan mencari kepuasan pikiran, tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah kepada kemalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Timbulnya filsafat karena manusia karena kagum dan merasa heran. Pada tahap awalnya kekaguman atau keheranan itu terarah pada gejala-gejala alam. Dalam perkembangan lebih lanjut, karena persoalan manusia makin kompleks, maka tidak semuanya dapat dijawab oleh filsafat secara memuaskan. Jawaban yang diperoleh menurut Kunto Wibisono dan kawan-kawannya dengan melakukan refleksi, yaitu berpikir tentang pikirannya sendiri. Dengan demikian, tidak semua persoalan itu harus persoalan filsafat. Mungkin hal itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian filsafat. Pengertian tentang filsafat ilmu telah banyak dijumpai dalam berbagai buku maupun karangan ilmiah lainnya. Menurut Liangge 1999, filsafat ilmu adalah segala pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Sehubungan dengan pendapat tersebut, serta sebagaimana pula yang telah digambarkan pada bagian pendahuluan dari tulisan ini, bahwa filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu, setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Hal ini senada dengan ungkapan dari Ashley Jebam 1980 bahwa ilmu pengetahuan sebagai teori adalah sesuatu yang selalu berubah. Dalam perkembangannya, filsafat ilmu mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tapi juga arti maknanya bagi kehidupan manusia. Bento Wibishono dan kawan-kawan 1997, oleh karena itu diperlukan perenungan kembali secara mendasar tentang hakikat dari ilmu pengetahuan itu, bahkan hingga implikasinya ke bidang-bidang kajian lain seperti ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian, setiap perenungan yang mendasar mau tidak mau mengantarkan kita untuk masuk ke dalam kawasan filsafat. Menurut Bento Wibishono 1944, filsafat dari sesuatu segi didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami hakikat dari sesuatu, ada yang dijadikan objek sasarannya, sehingga filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu cabang filsafat dengan sendirinya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami apakah hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Lebih lanjut, Bento Wibishono 1984 mengungkapkan bahwa hakikat ilmu menyangkut masalah keyakinan ontologik, yaitu suatu keyakinan yang harus dipilih oleh sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan tentang apakah ada. Inilah awal mula sehingga seseorang akan memilih pandangan yang idealistis, spiritualitis, materialistis, agnostis, dan lain sebagainya yang implikasinya akan sangat menentukan dalam pemilihan epistemologi, yaitu cara-cara paradigma yang akan diambil dalam upaya menuju sasaran yang hendak dijangkauannya, serta pemilihan aksiologi yang nilai-nilai ukuran-ukuran mana yang akan dipergunakan dalam seseorang mengembangkan ilmu. Dengan memahami hakikat ilmu itu, menurut Pusporojo dalam Bento Wibishono, dapatlah dipahami bahwa perspektif ilmu, kemungkinan pengembangannya, keterjalinannya antara ilmu, simplifikasi dan artifisialitas ilmu, dan lain sebagainya yang vital bagi penerapan ilmu itu sendiri. Lebih dari itu, dikatakan bahwa dengan filsafat ilmu, kita akan didorong untuk memahami kekuatan serta keterbatasan metodenya, prasuposisi ilmunya, logika validisasinya, struktur pemikiran ilmu dalam konteks dengan realitas in control. Sedemikian rupa sehingga seseorang ilmuwan dapat terhindar dari kecongkakan serta keraguan intelektualnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan melanjutkan materi tentang filsafat ilmu sebagai metode berpikir. Perkembangan sejarah manusia telah mencapai ribuan tahun lebih. Tidak sedikit peradaban yang dilahirkan dan dituangkannya sebagai karya monumental pada setiap zaman. Peradaban besar dunia ini sedikit banyak tidak bisa dilepaskan dari peran filsafat yang sering juga disebut mother of science, atau yang disebut dengan induk ilmu pengetahuan, yang melahirkan berbagai ilmu pengetahuan. Kajian filsafat secara global dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi, yang merupakan bagian yang paling umum dari objek yang akan dikajinya. Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan apa hakikat segala sesuatu dan merupakan cabang filsafat yang mencoba menggali serta mengkaji sesuatu sampai pada yang paling dasar, yaitu hakikat. Penyebab pertama, materi pertama atau yang semacamnya merupakan tujuan dari kajian cabang ini, misalnya fenomena alam semesta yang meliputi bumi, matahari, siang malam, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Tentunya terdapat hal yang paling mendasar, yaitu hakikat yang menyebabkan itu semua, yaitu Tuhan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh. Cabang ini berusaha merumuskan cara-cara metode untuk menemukan pengetahuan. Misalnya, bagaimana mengetahui bahwa api itu panas. Api itu panas karena kita telah menyentuhnya atau dekat darinya, yaitu yang disebut metode empiris. Sedangkan aksiologi ialah cabang filsafat yang membahas bagaimana produk ilmu pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Tujuan utama dalam rangka mempelajari filsafat adalah menjadikannya sebagai pisau bedah atau membentuk pola pikir sebagai titik tolak analisa dengan tidak harus meyakini dan menerima ajaran-ajaran ideologinya. Karena setiap aliran pasti menawarkan sebuah metode untuk menafsirkan realitas di samping ideologi. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo atau cinta dan sophia kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan secara lebih tegas, secara teknis, filsafat menurut Harun Nasution adalah berpikir menurut logika atau tata tertib dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma atau agama, dan dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai pada persoalan yang paling mendasar. Hakikat watak ilmu pengetahuan realisme dan idealisme. Hakikat merupakan hal yang paling mendasar dari realitas yang merupakan pokok dan fondasi yang menopang adanya sesuatu. Hakikat pada pengetahuan menjadikan landasan dan pijakan paling fundamental yang mempengaruhi sifat dan karakter dari pengetahuan tersebut. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ada dua pandangan yang saling bertentangan untuk menafsirkan apa sebenarnya hakikat atau dasar dari ilmu pengetahuan atau realitas, yaitu idealisme dan realisme. Yang pertama yaitu idealisme. Istilah idealisme dalam rumusan filsafat sering berbeda dengan yang dirumuskan dari pengertian ilmu-ilmu yang lainnya, yang mengatakan bahwa akal atau ide merupakan hakikat segala yang ada. Titik tolak yang mendasar dari idealisme adalah bahwa hakikat dari realitas ini adalah ide, jiwa atau roh. Idealisme merupakan salah satu aliran yang cukup berpengaruh dalam filsafat dan mempunyai banyak aliran, yaitu idealisme objektif, idealisme subjektif, dan idealisme personal. Tetapi pada pembahasan ini hanya dititik beratkan pada idealisme subjektif yang memang berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan epistemologi. Yang kedua yaitu realisme. Corak ini berpandangan bahwa realitas itu benar-benar ada atau real dan nyata yang berdiri independen di luar metodologis atau teknis bagi ilmu pengetahuan dalam makna yang paling umum untuk melacak, menemukan, dan merumuskannya. Metode-metode yang ditawarkan merupakan bentuk yang paling umum dan luas yang merupakan sumber utama atau dasar yang nantinya melahirkan metode-metode yang lainnya. Oleh sebab itu, epistemologi di sini harus dipahami secara fleksibel dan lentur serta tidak kaku, walaupun kita tidak boleh secara serampangan menggunakannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.